Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki kita, dan semoga kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini video kita berjudul Detik-detik Malaikat Maut Menjemput Ruh. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang lelaki bernama Arqam, seorang yang sepanjang hidupnya selalu berada di antara cahaya dan gelap. Kadang ia berbuat baik, kadang ia hanyut oleh dosa. Hidupnya penuh konflik, antara bisikan kebaikan yang mengajaknya kembali kepada Allah, dan godaan dunia yang membuatnya lalai. Hari itu, langit tampak berbeda. Senja turun begitu cepat, seolah waktu dipercepat oleh sesuatu yang tak terlihat. Arqam duduk di serambi rumahnya, memandangi anak-anak kecil yang bermain. Di matanya, ada sejenis kehampaan, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu tanpa tahu apa itu. Dadanya terasa sesak, tapi bukan seperti sakit biasa, lebih seperti sebuah panggilan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa ganjil itu. Namun, dunia di hadapannya perlahan mulai berubah. Tiba-tiba, udara di sekitar Arqam menjadi sangat berat. Angin berhenti. Suara anak-anak yang bermain menghilang. Burung-burung di atap rumah tetangga terbang menjauh seolah merasakan sesuatu. Arqam menatap sekeliling. Dunia tampak sama, tetapi ia merasa ada yang lain, seperti tirai tipis yang mulai terbuka di hadapan matanya. Tiba-tiba tok, 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 pintu rumahnya diketuk. Arqam mengerutkan dahi. Siapa sore-sore begini? Ketika pintu dibuka, tidak ada seorang pun, kecuali udara yang semakin dingin. Namun di dalam rumah, bayangan samar perlahan membesar. Sosok itu muncul tanpa langkah, tanpa suara, namun memenuhi ruangan dengan wibawa yang tak dapat dijelaskan. Arqam tersentak mundur. Siapa kau? Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata biasa. Suaranya langsung menyentuh hati Arqam. Wahai Arqam, saatmu telah tiba. Arqam terhuyung. Tubuhnya melemas. Ia tahu, ia tidak perlu diperkenalkan. Malaikat maut telah datang. Malaikat maut berdiri di hadapan Arqam. Wajahnya tidak bisa diungkapkan manusia. Sebagian tertutup cahaya, sebagian diliputi bayangan. Bukan karena ia menakutkan, tapi karena manusia tidak mampu memandang sepenuhnya. Suara malaikat itu bergema lembut namun tegas. Kami tidak datang lebih cepat, tidak pula terlambat. Kami datang sebagaimana diperintahkan Tuhanmu. Arqam gemetar. Lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Apakah tak ada waktu lagi? Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Malaikat itu memandangnya, tanpa emosi, tanpa dendam, tanpa amarah. Wahai manusia, waktu itu telah kau miliki sepanjang hidupmu. Kami hanya datang ketika namamu dipanggil dari langit. Air mata mengalir dari sudut mata Arqam. Ia teringat semua kelalaiannya, salat yang ia tunda, janji yang ia ingkari, kemarahan kepada keluarganya, hari-hari yang ia buang tanpa mengingat Allah, tapi ingatannya juga tertuju pada kebaikannya. Sedekah kecil yang ia berikan, doa singkat yang ia ucapkan di malam sunyi, dan niat baik yang sering ia pendam. Hatinya berkecamuk, malaikat maut mendekat perlahan. Saat itu, Arqam merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah ruhnya tidak lagi melekat pada tubuh sepenuhnya. Ruhnya mulai bergerak, seperti seekor burung yang mulai melebarkan sayap untuk terbang, tetapi kaki-kakinya masih terikat pada tanah. Arqam merasakan dingin yang menjalar dari ujung kaki, naik ke lutut, kemudian ke dadanya. Ia terengah-engah. Apakah ini sakaratul maut? Malaikat itu menjawab, inilah saat di mana dunia tidak lagi mengenalmu, dan alam lain mulai memanggilmu. Dari sudut ruangan, muncul dua cahaya lain. Satu putih bersih, satu gelap seperti malam pekat. Arqam mengenali kehadiran keduanya, Raqib dan Atid. Malaikat pencatat amalnya. Wajah Arqam semakin pucat. Raqib berbicara dengan suara selembut angin. Arqam, kami telah mencatat semua kebaikanmu. Doa yang kau panjatkan di saat kau lemah, senyummu kepada orang tuamu, sedekahmu yang tak seorang pun mengetahuinya. Atid menambahkan dengan tegas. Dan aku mencatat kelalaianmu, ucapan kasarmu, amarahmu, dan malam-malam yang kau habiskan tanpa mengingat Tuhanmu. Arqam menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Apa aku memiliki kesempatan? Sedikit saja, Raqib menjawab. Pintu kesempatan sudah tertutup ketika ruh mencapai tenggorokan. Dan Arqam merasakan saat itu, ruhnya telah mencapai tenggorokan. Ia tidak lagi mampu berbicara sepenuhnya. Ia hanya mampu meneteskan air mata. Malaikat maut mengangkat tangannya. Wahai jiwa Arqam, keluarlah menuju ketetapan Tuhanmu. Untuk pertama kalinya, Arqam melihat bentuk ruhnya sendiri, seperti cahaya yang tersangkut di dalam tubuh yang sempit. Bagi orang beriman, ruh keluar seperti tetesan air yang mengalir dari kendi, namun Arqam adalah manusia yang berada di tengah. Tidak sepenuhnya baik, tidak pula sepenuhnya buruk. Ruhnya keluar dengan campuran rasa sakit dan ketenangan. Ada bagian yang lembut, ada bagian yang menyesakkan. Tubuh Arqam menggigil keras. Napasnya terputus-putus. Dari luar, orang-orang melihatnya sekarat. Namun yang tidak mereka lihat adalah malaikat yang sedang menarik ruh itu perlahan, memisahkan cahaya dari daging, hingga akhirnya ruh itu lepas sepenuhnya. Tubuh Arqam terkulai. Arqam terkejut. Tubuhnya tergeletak di lantai, dikelilingi keluarga yang menangis. Namun ruh dirinya berdiri, sadar, melihat semuanya. Namun ia tidak bisa menyentuh mereka lagi. Malaikat maut berkata, "Dunia telah selesai bagimu. Kini perjalananmu ke alam akhirat dimulai." Raqib mendekat dan menyerahkan catatan amalnya kepada malaikat maut. Atid menutup lembarannya. Arqam memandang jasadnya, lalu memandang malaikat maut. "Kemana kalian akan membawaku?" Malaikat maut menjawab, "Menuju tempat yang telah disiapkan oleh amalmu." Sebuah cahaya muncul di kejauhan, bukan surga, bukan neraka, tetapi awal perjalanan di alam barzakh. Arqam mengikuti dengan langkah yang berat, namun dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya telah selesai. Dan apa yang tersisa hanyalah catatan yang ia tulis sendiri setiap hari. Kisah Arqam mengajarkan, setiap detik hidup adalah kesempatan. Setiap ucapan tercatat, setiap kebaikan akan kembali pada kita, setiap kelalaian akan diminta pertanggungjawabannya, dan ketika ruh mencapai tenggorokan, semuanya terlambat. Namun sekarang, ketika kita masih hidup, kita masih bisa mengubah catatan kita, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.